warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BH MAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Matematika. Dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya, dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperti. Perkenalkanlah, nama saya Sriartini dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang metode pembelajaran matematika. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode mengajar. Nah, dalam pengertian ada yang pertama ada pengertian metode, yang kedua pengertian mengajar, yang ketiga pengertian metode mengajar. Lanjut yang pertama, pengertian metode adalah suatu cara atau jalan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi belajar dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, baik tujuan belajar maupun tujuan mengajar. Lanjut yang kedua, pengertian mengajar adalah aktivitas mengelola, mengatur, mengorganisasi lingkungan hingga terbentuknya proses belajar. Terus yang terakhir, metode mengajar merupakan konsep atau prosedur yang telah dirancang untuk melakukan aktivitas belajar, khususnya kegiatan penyajian materi pembelajaran kepada peserta didik. Lanjut yang kedua, yaitu faktor-faktor penentu metode. Di antaranya ada peserta didik, ada pendidik, ada tujuan pembelajaran, suasana pembelajaran, terus yang terakhir fasilitas pembelajaran. Yang pertama, peserta didik merupakan individu berpotensi yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Terus yang kedua, setiap pendidik mempunyai kepribadian yang berbeda. Baik seorang pendidik misalnya kurang suka berbicara, tetapi seorang pendidik yang lain suka berbicara. Nah, dalam tujuan yaitu merupakan target akhir yang ingin dicapai. Tujuan mengajar juga diartikan sebagai tempat yang dituju dalam proses belajar mengajar. Terlanjut, suasana pembelajaran merupakan lingkungan belajar peserta didik. Suasana pembelajaran yang diciptakan pendidik sebaiknya tidak monoton atau sama dari hari ke hari. Terlanjut, fasilitas pembelajaran merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Nah, terus yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis metode mengajar. Nah, dalam jenis-jenis ada beberapa macam. Yang pertama, metode eksperimen, yang kedua tugas dan resitasi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat metode diskusi, yang kelima metode latihan, dan yang terakhir metode ceramah. Metode cara transfer informasi. Peserta didik melakukan percobaan langsung membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. Kedua metode yaitu metode penyajian bahan, di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Lanjut, metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran dengan penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Namun, bisa juga pertanyaan muncul dari peserta didik yang harus dijawab oleh pendidik. Yang keempat, metode diskusi adalah cara transfer informasi pelajaran di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pernyataan atau hal yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang kelima, metode latihan merupakan metode
yang mengajar, yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Lalu yang terakhir, metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini cuman tidak ada unsur tanya jawab. Hanya saja pendidik menyampaikan tanpa harus bertanya apakah siswa ada yang mau ditanyakan atau tidak. Hanya saja pendidik yang menjelaskan kepada peserta. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.